Assalamualaikum Bu Ina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini agak campur aduk sih, karena banyak kegiatan yang harus diikuti dan bahkan ada beberapa yang tidak bisa saya ikuti karena waktunya bersamaan Pak. Tentu capek ya Pak tuh Bu. Tapi Ibu hebat nih, bisa mengatur jadwal yang padat itu dan bisa mengikuti semuanya. Mungkin kita perlu ambil nafas sejenak ya Bu ya, supaya kita bisa lebih fokus. Bisa Bu? Betul Pak, sepertinya dengan ambil napas sejenak bisa membuat saya lebih fokus. Saya coba ya Pak. Ya, kita lakukan mindfulness ini sekitar 3 menit Bu. Baik Pak. Baik Bu Ina, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah bisa fokus dengan Perasaan saya pertemuan virtual sekarang, ini? perasaan saya sekarang sepertinya saya sudah mulai fokus Pak. Sekarang saya sudah bisa jauh lebih santai lagi. Baik. Eh, adakah hal khusus nih Bu yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini Bu? Begini Pak, saya ingin mendiskusikan ini dengan Bapak. Sebenarnya saya perlu solusi untuk memecahkan masalah ini. Baik, kalau boleh tahu masalah apa ya itu Bu? Masalahnya begini, di sekolah saya tidak ada cleaning service. Semua yang Ya, berkaitan dengan kebersihan ruangan kelas, teras, maupun kamar mandi, semua menjadi tanggung jawab murid dan guru. Dan di ya, kami ada khusus piket khusus untuk guru, ada pembagian tugas piket hariannya, yaitu ya, ada yang menyambut anak, ada yang membersihkan teras, dan ada yang membersihkan kamar mandi. Sedangkan untuk ruang kelas itu menjadi tanggung jawab murid. Nah, permasalahan ya, utamanya yaitu masih ada guru yang belum menjalankan tugasnya, yaitu piket bersih-bersih. Mereka hanya sekedarnya ya. saja, sehingga kebersihan itu saya anggap masih kurang lah di sekolah saya tuh, Pak. Oh iya, ya, ya. Tentu itu menjadi sebuah masalah Bu ya. Eh, masalah bersama terutama dalam lingkungan sekolah. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi diskusi kali ini Bu? Eh, Tujuan yang ingin saya capai adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi itu, Pak. Itu saja, Pak. Ya, baik. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, saya ini menggarisbawahi bahwasannya di sekolah Ibu tidak ada cleaning service-nya ya. Akhirnya berlakulah tugas piket harian antara guru dan murid. Nah, fokusnya kepada guru ini, guru juga ada nih tugas piket bersih-bersih kantor, bersih-bersih sekolah. Seperti itu ya, Bu ya. Dan Iya, ini betul. masalahnya, guru nih ada yang belum menjalankan tugas piketnya. Seperti itu, Bu ya. Tadi permasalahannya. Bukan Ya. tidak menjalankan tiket, menjalankan tiket tapi sekedarnya aja, nggak sungguh-sungguh, ya, nggak Oh, sampai iya, bersih. iya, iya. Ya, siap, Bu. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, apakah Ibu sudah pernah bertanya nih atau mencari informasi terkait penyebab dari beberapa guru yang belum maksimal dalam menjalankan tugas piketnya tadi? Hmm, sudah pernah sih, Pak. Nah, dari informasi Ya, yang saya peroleh itu, mereka merasa capek katanya. Karena mereka kan sudah mengajar full day, dari pagi sampai sore. Dan ditambah lagi harus bersih-bersih. Itu, Pak, kendala dari mereka tuh oh, capek katanya. iya, ya. Lalu dari penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan barusan, kemungkinan apa nih yang bisa Ibu lakukan?
Yang bisa saya lakukan, yang pertama mengingatkan kembali ya kepada rekan-rekan guru tentang Ya, tujuan utama kenapa kebersihan itu dibebankan kepada guru, bukan kepada cleaning service. Ya tentunya ya, agar guru dan murid itu merasa memiliki sekolah itu. Sehingga ya, contohnya aja, kalau kita misalkan kita yang membersihkan ruangan, nggak mungkin kan kita sendiri yang mau mengotorinya. Nah, seperti itu, ya. Pak. Baik, baik, baik. Lalu adakah kemungkinan lain nih yang bisa Ibu lakukan? Kemungkinan lainnya yang bisa saya lakukan yaitu mencoba mengajak diskusi mungkin ke rekan-rekan guru tentang solusinya bagaimana agar sekolah itu tetap bersih gitu. Baik. Itu Ya, itu Bu, kemungkinan lainnya? ya, kemungkinan lainnya saya baru mau mengajak diskusi aja dulu deh. Mungkin Oh dari ya, mereka nanti akan menemukan solusinya. oke, baik Bu. Lalu dari kemungkinan kemungkinan yang bisa Ibu lakukan nih, adakah hambatannya Bu? Atau yang menjadi penghalang nih untuk melakukan hal tersebut? Hmm, Hambatan yang dapat menjadi penghalang saya untuk melakukan Ya, solusi ini yaitu yang pertama mungkin karena monitoring dari kepala sekolah terhadap piket guru itu kurang. ya, Tuh. Kemudian guru piket itu akan bekerja dengan baik kalau dimonitoring oleh kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya tidak ada, ya begitulah mereka sekedarnya aja. Itu yang baik, akan menjadi baik. penghambat saya. Oke. Eee, tentu ini menjadi ketidakadilan, Bu, ya, bagi guru yang rajin menunaikan piket harian, dengan yang belum maksimal tadi ya, yang jadi permasalahan Ibu tadi. Jadi menurut Ibu nih, perlu adanya monitoring dari kepala sekolah setiap hari gitu ya, Bu, ya? Apakah ada Ya, perlu tambahan kegiatan pada saat monitoring? Misalkan mungkin dengan evaluasi harian atau apa mungkin itu, Bu? kalau monitoring setiap hari bisa dilakukan, tapi dievaluasi disampaikan setiap hari rasanya sulit ya Pak kalau itu dilakukan. Paling bisa juga dilakukannya seminggu sekali saat rapat evaluasi, ada rapat evaluasi mingguan, itu bisa disampaikan di situ. Oke, Jadi berarti setiap minggu bisa saja jadi evaluasinya. oke, berarti evaluasinya mungkin bisa dilakukan tapi, intensitas waktunya mungkin seminggu sekali gitu mungkin ya, Bu, ya? Iya, Baik, iya Pak, betul. eee, ya, berarti dari penyebab yang Ibu sampaikan barusan dan kemungkinan-kemungkinan yang Ibu lakukan, saya menggarisbawahi bahwasanya Ibu yang akan dilakukan adalah mengingatkan kembali rekan-rekan guru untuk lebih aktif menjalankan piket bersih-bersih dan mengajak diskusi warga sekolah supaya terciptanya lingkungan sekolah yang bersih. Begitukah, Bu? Hmm, betul Pak, seperti itu yang akan saya lakukan Pak. Benar sekali. Baik, baik. Lalu dengan adanya monitoring dari Kepsek dengan didukung evaluasi mingguan, apakah kemungkinan itu juga bisa dilakukan, Bu? Monitoring dari kepala sekolah itu ada dan dievaluasi di rapat mingguan juga bisa dilakukan apabila ada koordinasi dari saya dan kepala sekolah untuk meminta waktu saat rapat mingguan itu diberi waktulah untuk kita evaluasi tentang piket kebersihan. Itu, Pak. Ya, eee, baik Bu Ina, itu adalah langkah-langkah yang baik Bu sebenarnya Bu, untuk menertibkan kembali tugas piket guru sehingga sekolah menjadi lebih bersih. Rencana aksi yang terstruktur akan membantu Ibu nih mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Lalu apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Hmm, Komitmen saya terhadap rencana aksi ini yaitu yang pertama mengingatkan tujuan diadakannya piket bersih-bersih itu untuk apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak diskusi guru-guru tentang bagaimana caranya agar sekolah itu bersih. Yang ketiga, Ya,
Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan monitoring. Kalau bisa sesering mungkin monitoring itu setiap hari. Dan yang keempat, hasil monitoring itu dievaluasi setiap minggu dalam rapat evaluasi. Itu Pak, mungkin yang akan saya lakukan Pak. Baik, bagus sekali Bu itu Bu Ina. Luar biasa. Eh, Bagaimana Bu Ina? Apakah Bu Ina sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan solusinya Pak dari permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Iya, iya, iya. Baiklah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah lega? Perasaannya sekarang sudah lega Pak. Ternyata secara tidak disadari, saya bisa menemukan solusinya sendiri, Pak. Iya, Seperti itu. betul sekali Ibu. Kita perlu merencanakan aksi sebenarnya Bu. Jadi tinggal kembali lagi Ibu untuk mengatur rencana aksi tersebut. Baiklah, Ibu, saya rasa kita sudah selesai untuk diskusi malam ini karena Ibu sudah menemukan maaf, menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Silakan Ibu implementasikan rencana aksi tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya ya, Bu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.